Tadi saya pakai pakai Torah CBLP, pakai oral Torah malah. Siapakah yang naik ke langit lalu turun lagi? Moshe Rabenu, Musa. Dia Musa. ya sampai ke langit Oke. ketujuh dan membawa Torah itu kepada Apakah langit ketujuh itu termasuk surga, Bang? enggak. Jadi gini, ada perbedaan antara Syamaim sama Gan Eden. Nah, sama, oke. sama olam haba. Jadi ada tiga pemahaman yang gaib sifatnya, yaitu Syamaim, ya, langit ada 7 ya. Tadi kita udah Oke. buktikan langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang didatangi oleh Musa atas izin Tuhan. Baru Oke. ada yang kedua namanya Gan Eden, atau God yang dalam Eden. terjemahan pemahaman kita adalah paradise. Itu surga. Itu. Paradise. Taman ya, Bang ya. Berarti taman dong, Ya. Bang. Paradise, Oke. ya, bahasa Paradise Inggrisnya ya. itu paradise, jadi setara dengan Firdaus sebenarnya. Firdaus, Paradise, Firdaus. iya, Firdaus. Oke. Nah, ada lagi namanya olam haba, the next world, dunia yang akan datang. Nah, jadi Tuhan itu ada di mana? Tuhan itu ada di mana-mana. Dia itu melebihi semua persepsi kata yang bisa kita pahami lewat Yang kita jangkau. tulisan. Lewat tulisan, Oke. iya. Dia ada di mana? Dia ada di diskotik, ya. Dia ada di mana Ada orang di dia mana-mana besar. ya. Bahkan di dunia orang mati pun dia ada gitu. Setuju ya, Bang? Ya? Betul. Betul. Oke, Bang. Nah, pertanyaan saya gini, Bang. Hamashem ya tadi ya? Apa tadi yang paling teratas itu yang pertama tingkatannya tuh? Tadi yang Abang Syamaim. baca. Samaim. Samaim ini buat siapa, Bang? Syamaim. Maksudnya? Iya, Syamaim. Oke. iya, maksudnya tempat siapa gitu yang berhak Oke. masuk ke Samaim ini siapa gitu. Nah, makanya kita harus tahu ada apa aja di Syamaim. konsisnya apa aja, isinya apa aja isinya apa aja di langit pertama, langit kedua, langit sampai langit 7. Oke, kita buka kita buka dalilnya ya. Langit pertama sampai langit ke-7. Nah. Nanti itu sebenarnya belum selesai, kita itu masih ayat 4 itu loh. Nah, tunggu deh, kita ini dulu deh biar nggak bingung. Kita selesaikan dulu yang ini ayat 4. Ada yang mana HP-nya? Sini. Halo Selisih. Siapa sih namanya? Selsi. Halo Selsi. Selisih bang, selisih. Oh, Selisih. Oke, Selisih. Islam Terima Kristen? kasih. Islam bang. Ini Oke. rumah Pak Kristen kah Islam? Bukan Kristen, bukan Islam, Bang. Aku Yahudi, Bang. Oh iya, iya. Aku nyimak Iya. bang. Iya, siap. Jadi kan siapakah yang naik ke langit lalu turun? Nah, itu Musa. Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Apa itu? Nah, ya kan? Siapakah yang telah membungkus air dengan kainnya? Nah, itu merujuk kepada kuasa yang diberikan ketika Musa berdoa untuk membelah laut. Kita lihat bahwa air laut itu menjadi dinding sebelah menyebelah sehingga orang-orang Israel itu bisa kelewat di tengah-tengahnya. Maksudnya ke situ. Siapakah Ada yang angin barat, mengetahui? angin timur ya, Bang? Ya, yang Betul. akhirnya air laut itu terpisah ya. Betul. Akhirnya dihalangin angin kiri kanan akhirnya bisa ya. Oke, Betul. oke. Nah, Ya. itu kalau dalam Midras ya, terbelah dua kan. Nah, di dalam belahan dua itu terjadi 12 belahan lagi. Jadi 12 suku itu bisa lewat masing-masing. Nanti aku kasih lagi dalilnya ya. Mereka bisa lihat sebelah-sebelah temannya, sukunya ketika mereka menyeberangi laut itu. Nah, kejadian yang sama juga terjadi kepada Yehosua bin Nun, pengganti nabi yang pengganti sama seperti Musa, itu juga memiliki mujizat yang sama. Dia juga membelah sungai Yordan ketika Aaron Berit atau tabut perjanjian Tuhan itu lewat menyeberangi sungai Yordan, air sungainya terbelah menjadi 2. Terus siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Tuhan. Siapakah namanya dan nama anaknya? Nah, ini Bang, ini orang Kristen bilang, siapa namanya dan siapa nama anaknya? Anaknya Yesus. Gitu tuh. Tentu kamu tahu gitu. Nama iya. Di sini Siapa? karena anaknya ini huruf kecil nih, Bang.
anaknya nih bang. Ya, Makanya iya Jadi itu anaknya kan huruf kecil ini. harusnya huruf Namanya apa? siapa namanya? Namanya huruf kecil. Dan siapa namanya huruf kecil juga. Berarti bukan merujuk sang Yahweh itu sendiri kan Allah itu sendiri toh mungkin seperti itu kan? Ya, makanya nih si Song nih. Si Betul Song kan ya? ini si Song merujuk kepada Yesus itu. Hmm, ya ya. Hmm. Jadi siapakah namanya? Namanya Hashem. Dan nama anaknya yang disebut sebagai anak sulungku ialah siapa? Israel. Gitu loh. Oke oke. Israel engkau anak sulungku gitu. Tentu engkau tahu. Jadi ayat ini ada hubungannya dengan Yesus sebagai penggenapan yang diklaim oleh beberapa orang Kristen gitu. Hmm. Pertama, secara etimologi bahasa lembaga Alkitab Indonesia sebagai landasan iman beberapa Kristen sekarang sudah salah menerjemahkan kata Syamaim sebagai surga atau paradise atau firdaus gitu. Salah pemahaman gitu. Salah inilah ya, kurang paham lah ya mungkin ya. Iya makanya Ela itu sudah tidak bisa dilandaskan lagi sebagai landasan keimanan Kristen lagi. Makanya kalau orang Kristen sekarang memakai kitab terjemahan yang lain seperti ILT 3 itu yang paling lumayan lah. King James juga katanya bagus bang, Oh karena bagus King James. iya karena dia kan ada critical text-nya kan di situ kan, betul Iya. ya bang ya? Betul. King James ada beberapa banyak dia berbeda dengan contohnya Yesaya 53 yang merupakan kesukaan orang Kristen. Yesaya 53 ada kata keturunannya situ. Itu diganti dengan nasibnya. Tentang nasibnya siapakah yang memperdulikannya itu kan kurang ajar. Ya. Kata doro itu dalam bahasa Ibrani doro itu adalah keturunan generasi. Nah, King James menerjemahkan dengan tepat. Nah, kenapa Anwar Chen dan kawan-kawan tidak mau menerjemahkan Yesaya 53 itu dengan tepat? Karena Yesus itu tidak punya keturunan gitu. Jadi dikhawatirkan itu akan mengguncangkan iman daripada kekristenan. Oh, menurut Bang Billy sendiri, apakah Yesus punya keturunan bang? Waduh, saya nggak punya sumber dah kalau soal Nggak ada sumber ya bang ya? Oke bang, siap bang. Tapi kalau kayak dari beberapa buku-buku yang baru-baru ini ya ditulis oleh profesor-profesor Yeshua yang itu dia kawin punya anak dan punya istri dan punya anak gitu. Iya sumber-sumber yang sekarang ini kan kita nggak bisa kevalitannya kan kita juga nggak bisa yakinkan 100% kan ya kan bang? Ya Iya. kan takutnya di situ ada demi kepentingan yang penulis-penulis itu ya toh. Tetapi menurut saya kalau Yesus ada keturunan nggak mungkin tidak tercatat di dalam kitab Yahudi itu atau apapun karena ini peristiwa penting gitu loh. Sepakat gak bang? Tergantung kalau kamu mau lihat Yeshua di dalam perspektif atau kacamata orang Yahudi di dalam kitabnya ada Yeshua yang punya murid dan punya guru rabi juga dan dia seorang yang bidat ya jadi sehingga dia dikeluarin ya jadi dari muridnya dia punya guru rabi namanya Yehoshua ben Perakya gitu. Jadi kematian Yesus di dalam kitab Talmud, Yeshua di kitab Talmud matinya dirajam. Setelah mati baru mayatnya digantung di atas pohon. Nah itu persis seperti narasi yang ada di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 39 itu. Yang Yesus itu digantung di atas pohon. Makanya ada dua versi di dalam perjanjian baru. Apakah Yesus itu benar-benar murni disalib atau digantung di atas pohon gitu. Kalau dia digantung di atas pohon percis berarti dia hidup sebagai Yahudi, mati sebagai Yahudi gitu. Karena hukumannya kan digantung di pohon. Ya kalau di terjemahan King James juga saya pernah dengar itu digantung di atas pohon ya bang? Yang Iya King James betul. itu. Makanya ada dua versi. Makanya jadi aku punya pemikiran gini. Mungkin dia digantung di atas pohon, habis itu pohonnya diukir, dipahat tetap jadi salib. Mungkin gitu. Nah kalau berbicara yang dia di Bukit Golgota itu bang, terus yang
Yang kalau pada saat zaman Romawi itu kan emang kan hukum salib itu kan yang untuk dikhususkan untuk para penjahat-penjahat kan Bang? Betul nggak seperti Iya, itu? Menurut sejarah, kalau literasi sejarah kan emang seperti itu kan waktu itu hukumannya seperti itu. dan memang kita bisa konfirmasi ya, tidak ada sejarawan sezaman Yesus, nggak ada. Yang sejaman dengan Yesus mencatat kisah Yesus itu nggak ada. Bahkan siapa Flavius Josephus itu nggak sejaman Yesus dia. Jadi nggak ada sejarawan yang Saya mute dulu dah Bang, lagi ajan nih Bang. sama nih juga lagi aja nih. Ya. Jadi jelas ya siapa namanya nih Song. Jadi Gini Bang, Amsal. berarti Ah, gini ya. Saya tanya, berarti nubuatan itu pertanyaan-pertanyaan itu berubah-ubah ya Bang jawabannya. Bukan satu kesatuan rentetan pertanyaan untuk menunjukkan kepada satu orang, tetapi kepada berbeda-beda. Bisa Musa, bisa Israel, ya kan, bisa Allah. Bener gak? Iya, makanya kan kalau orang Yahudi itu semua kitabnya sudah dikelilingi oleh tafsir, oleh komentari para rabi yang belajar Torah jauh lebih daripada kita. Bukan maksud saya gini, Bill. Maksudnya satu kalimat itu menunjukkan kepada berbeda-beda orang gitu. Iya, Masuk sedangkan akal nggak dari sih? pertama aja, dari ayat 1 itu perkataan Agur. Siapa sih Agur? Kan orang bertanya gitu. Kalau orang Yahudi, cara berpikir Yahudi, pasti begitu. Agur siapa sih ini? Nah, perkataan Agur itu tidak lain dan tidak bukan adalah nama lain daripada Salomo. Nanti kita lihat bagaimana Salomo ketika ibunya Salomo ketika dia menasihati Salomo di dalam Amsal tentang soal perempuan yang lebih berharga dari emas dan perak itu loh. Amsal berapa itu? Amsal akhir itu. Nah, itu dipakai perkataan Lamuel. Siapa Lamuel situ? Salomo sendiri gitu. Ya, karena yang penulis daripada kitab Amsal ini tidak lain dan tidak bukan adalah Salomo gitu. Ya. Makanya kemarin Umi Dini sayang aja dia rada emosi sih, kalau dia nggak emosi lebih enak. Jadi iya. Jadi benar kata dia, kalau mau diumumin ya mendingan Salomo lah. Ini kan Salomo yang ngomong gitu. Makanya terutama kita harus paham ini kitab Amsal ini adalah puisi, nyanyian, sebuah karya sastra puisi yang tinggi gitu. Nah, yang di dalamnya itu banyak antromorfisme atau majas, perumpamaan di dalamnya gitu. Sama seperti Mazmur. Ini tidak bisa diartikan secara harafiah. Berkatalah Agur, Salomo, berkata orang itu, aku berlelah-lelah ya Tuhan. Aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Kenapa dia bilang begitu? Karena dia berpikir dia bisa dia kan dijanjikan oleh Tuhan tidak ada lagi nabi yang secerdas ini, orang cerdas ini, sepintar ini, tidak akan ada lagi sampai dari awal bumi ini sampai akhir nanti, nggak akan ada yang kecerdasannya seperti Salomo. Nah, Salomo berpikir ini dalam pendapat para hakam ya, ulama kami. Salomo berpikir bahwa dia itu bisa mengatasi soal istri banyak. Kan di dalam Torah dikatakan raja tidak boleh banyak emas, perak, ya, tidak boleh banyak kuda supaya dia nggak balik ke Mesir, tidak boleh banyak istri. Ya. Nah, Salomo berpikir kalau dia itu bisa mengatasi itu semua oleh karena anugerah Tuhan kepadanya, bisa memanage semua. Tapi kita lihat bagaimana Salomo hampir hancur ya, terbabit oleh dosa penyembahan berhala. Bagaimana istri-istrinya meminta persembahan kepada dewa ini, kepada dewa itu, dan itu dibiarkan saja oleh dia gitu. Iya benar. Makanya dia bilang itu, sebab aku ini bodoh, lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupahami hikmat, hokmah, sehingga tidak dapat ku kenal yang maha kudus. Nanti di dalam kalau bisa dibaca di Sefaria itu, di komentarinya itu jelas. Para kakam menjelaskan. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Yang banyak istri ya, Bill. Kenapa? Berarti yang istrinya banyak, nabinya berantakan ya? Ya, nabi yang banyak, Salomo banyak. Salomo, terus Daud istrinya 8. Terus Abraham 2 kan. Terus siapa lagi? Yakov 4. Gitu.
Makanya Yesus mengajarkan ya, ada contoh dari situ bahwa yang istrinya banyak ya kadang-kadang ya berantakan lah seperti itu. Makanya dia mengajarkan baiklah kalau itu sampai maut yang memisahkan. Dari contoh-contoh yang terdahulu ya orang yang hidupnya banyak istri seperti Bang Billy yang ngomong bahwa Salomo ini kan hampir banyak istri sampai hampir masuk ke ini kan berhala kan. Nah itulah dampaknya. Nah Yesus ini mengajarkan baiklah maut yang memisahkan. Ya kan, seperti itu. Satu cukup gitu loh. Ya kan. Nah, sudah memisahkan mau kawin lagi ya kawin lagi. Apa-apa. Tapi tidak ada narasi di dalam Torah bahwa menikah banyak itu dilarang Tuhan, nggak ada tuh. Nggak ada juga. Nggak ada. Sama. Bahkan kita boleh menceraikan istri kalau kita melihat dia tidak enak di mata gitu. Misalnya Tetapi Allah juga benci perceraian, Bang Billy. Ada tertulis Allah benci perceraian. itu perumpamaan. Gua tahu itu kita para nabi itu Zakaria atau Yeskel itu. Iya, Itu nggak- kan di iya. situ juga ditulis juga ada karena Musa terpaksa memberikan surat cerai itu kan karena Ya, Pak. apa gitu. Ya kalau perempuannya berzina masa lu makanya itu kan gini orang ketika dia nggak mau beristri banyak tapi dia jajan di luar kita lihat beberapa oknum pendeta-pendeta ya mereka istri satu tapi mereka punya simpenan Simpenan. kan kurang ajar gitu. Ya dia nggak ngikutin apa ajaran Yesus itu masih Kenzo, dagingnya aku mau masih coba kuat. kasih tahu Kenzo. Yesus istrinya 2 ya, anaknya 3. Oke, cari sendiri di kitabmu. Oke, aku Iya, bye bye. jangan asumsi lah. Enggak ada di Biblos lo, ada di Biblos lo cari. Iya mana tunjukkanlah saya ayatnya biar Nanti saya gue baca. DM dulu ya, gue kasih tahu ya. Gue kasih tahu. Iya. Kok kemana Bi? Sini aja. Aku di kantor sayang. Oh ya udah. Jadi gitu ya, apa Oh, namanya? kalimat gunai lagi ya. Ntar gunai lagi. Yesus manggil Maria Magdalena gunai, nanti bilangnya istri lagi. Bunai. Buni atau bunai? Gunai ya bang. Kan ada ya gunai. Ya. Waktu Yesus manggil Maria Magdalena itu gunai ya. Teks orinya ya. Nah. Bahkan malaikat yang berdiri, yang duduk di tempat goa juga manggil ininya gunai juga kan sama-sama gunai juga. Yesus manggil gunai, malaikat juga manggil gunai juga teks orinya. Masa sama istri? Kalau Yesus istri, malaikat juga istri kan? Logikanya kan begitu. Oke, jadi clear Jadi ya. di situ ayat situ nggak cocok. Ya song. Jadi ayat Amsal 3 ini 30 ini tidak kepada Yesus. Pertama teksnya salah terjemahan. Ya. Siapa naik ke langit lalu turun lagi itu kepada Moshe Rabbeinu. Ayat-ayatnya semua dalil-dalil sudah saya keluarkan lewat jurus-jurus lewat komentari atau tafsir para rabi dan juga lewat cara memahami ketiga yaitu midras. Kita lihat tadi bagaimana Musa langit 1 sampai 2 sampai 3 4 sampai ke 7 lalu dia turun membawa Torah ke bumi gitu. Dan tidak ada lagi yang tersisa. Ya, semua Torah sudah dibawa ke bumi. Makanya Tuhan bilang Torah itu tidak sulit untuk dilakukan. Jaraknya bukan di seberang lautan sehingga engkau menyuruh orang mengambilkannya bagimu dan membacakannya bagimu. Juga jaraknya bukan di atas langit sehingga engkau menyuruh orang untuk membawakannya dan membacakannya bagimu. Tapi Taurat itu dekat di hati dan di mulutmu untuk apa? Untuk dilakukan. Kata Tuhan, Taurat itu sangat bisa untuk dilakukan. Ulangan 30. Kan tafsir masing-masing ya. Dikatakan ya kalau aku sih ya terserah lah kalau bro mau tafsir gitu karena agak aneh sih buat saya gitu satu perikop itu ditujukan kepada orang yang berbeda-beda pertanyaan gitu. Ya kan pertanyaannya siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapa yang naik ke Anaknya langit siapa? Maksudnya anak itu siapa? Kalau Tuhan anaknya siapa? Tuhan punya anak gak? Di situ. Oke, sekarang kita lihat siapa yang disebut anak sulung di dalam seluruh kitab tanah. Nah, ini cara orang Yahudi menafsirkan kitabnya sendiri anak sulung. Israel. Nah, nanti kita lihat nih ya.
Oke. Yang pernah naik dan turun itu kayaknya setahu aku Muhammad deh bro. Kan dia pernah naik burak tuh ke surga. Ya bisa jadi. Pinter lu, kepikiran aja lu. Iya. Dia kan pernah ke surga kan, naik burak kan. Israel ialah anak Tuhan. Oke, Keluaran 4 ayat 22 ya. Keluaran 6 ayat 14. Jadi gini bunyinya. Amarta el paro ko amar Hashem bene boke bene wekori Israel. Artinya berkatalah, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Hashem, Israel ialah anakku yang sulung. Anak-anak kan? Jadi bukan gini, Israel ialah anakku yang sulung, ada komanya. Jadi yang disebut anak di situ bukan secara nah gini, Kekristenan memahami kalau anak Allah itu secara langsung gitu, secara biologis. Tapi orang Yahudi memahami Israel disebut sebagai anak sulung Tuhan, bukan secara biologis Tuhan melahirkan, enggak. Itu hanya sebutan bagi orang-orang yang melakukan perintah Tuhan gitu. Nah makanya Israel disebut anak sulungku. Jadi ayat itu tidak sama sekali merujuk kepada Yesus. Tadi ayat apa tadi? Amsal 30. Bagus juga nih kemarin ayat yang lu bawa, gue langsung pelajarin tuh. Kemarin gue langsung cari sumber-sumbernya. Oke, akhirnya gue dapet itu sumber-sumbernya semua, gue dapet. Itu semua tafsiran kan banyak tafsiran. Lu mungkin ambil tafsiran yang minoritas kali ya. Enggak, aurasi paling tinggi. Ada 4 tafsir yang merujuk kepada Musa. Yang ayat 4 pertamanya. Siapa yang naik ke surga ada Ramban, Rasi, terus Rabenu Bahya, ada 4 itu. Semua menceritakan soal Musa. Nah, terus siapa yang telah membungkus air dengan kain? Siapa yang telah menetapkan? Nah, siapa yang telah menetapkan segala ujung bumi? Nah, ini gue akan kasih nih. Gue udah screenshot, coba ya gue kasih. Jadi itu merujuk kepada tadi tuh yang si Kenzo bilang juga. Siapakah yang menetapkan? Siapa yang membungkus air dengan kain? Nah, itu sama halnya dengan waktu Musa berdoa kepada Tuhan untuk membelah laut Yamsuf, laut merah. Bagaimana Tuhan mengirim angin timur dan barat untuk bertiup sehingga air itu tegak berdiri seperti tembok di sebelah kanan dan kiri bangsa Israel sehingga mereka bisa lurus jalan gitu. Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Tuhan. Siapakah namanya? Tuhan. Siapa nama anaknya? Israel gitu. Bisa aja lu. Nah, itu lo mau lihat tafsirnya nih, gua kasih tafsirnya nih. Siapa nama anaknya Kalau coba kita gitu. paham ya teks original atau apapun, sebenarnya seru sih ya kita mengerti ini, enak sih sebenarnya, ya kan? Iya. Cuma Nih, ya karena kendala bahasa kan kadang-kadang juga kita kan suka bingung juga kan, ya kan, kalau nggak orang-orang yang benar-benar sekolah teologi ya yang emang paham gitu. Tunggu nih, gua kasih nih. Masih efek ya. Efek. Nah. Tapi lu nggak percaya kitab ini sih ya, apa sih Yohanes ya, apa perjanjian baru sih. Kalau di situ ada tuh Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Nah, itu Yesus berbicara begitu. Enggak, Dan ini masih, Bang. konteksnya bukan surga sebenarnya, langit konteksnya langit. Yohanes 3:13 ya Bang. Kalau di Betul, kitab, betul Bang. Langit konteksnya ini, bukan surga. ya kalau di kitabnya Bang Billy konteksnya langit bukan surga. Oh langit itu, Hasyamaim kan ini tatanya Allah. Langit, bukan. Hah? Langit, Coba, bukan surga. Misalkan kejadian apa cuy? Apa Bereshit itu di mana? Oh, bukan ini. Tunggu bentar. Itu kan Hasyamaim kan? Langit, Kejadian pada mulanya satu Tuhan itu gimana? menciptakan langit, bukan surga. Oh. Pada mulanya Bereshit bara Elohim et Hasyamaim. Ya, Syamaim Syamaim, apa? kan? Langit. Itu kena Kan itu. belum menciptakan langit. Ciptakan langit kan hari ketiga ya kalau nggak salah Bil.
hari keberapa gitu. Enggak lah, gini nih. Itu kan awal-awal kan memang sudah tahtanya. Makanya kalau di Arab itu disebutnya Arash gitu. Sama. Tahu, nih gua ambil dalilnya nih. Arsi maksudnya arsi. Mana ya? Tadi gua udah kumpulin tuh. Gila. Ya kekecilan lagi. Gak apa-apa. Ya kecil banget. Nih Cikuni juga sama komentarnya. Jadi gue bisa cari yang lain. Ya bos ini HP-nya dek. Jadi yang dimaksud di dalam Kamsal itu sekali lagi bukan Yesus, karena Yesus itu naik ke surga kan menurut kalian, ya oke lah naik ke surga. Ini omongannya bukan masalah surga, tapi bicara soal langit. Ya, siapakah yang naik ke langit lalu turun kembali? Musa, karena dia 40 hari 40 malam itu dia mengambil Torah ke langit ketujuh. Nah, langit pertama dia ketemu malaikat, masing-masing malaikat itu komplain, loh ini anak manusia ngapain di sini? Gak seharusnya ada tempatnya di sini gitu. Nah sampai di langit ketujuh dia bertemu dengan malaikat Zakziel, yaitu yang memberikan dia Torah. Ya baru dibawa turun tuh Torah ya sama dia. Nah dibawa turun. Nah baru itu diberikan kepada bangsa Israel. Nah jadi siapa yang naik ke langit lalu turun? Musa gitu. Siapakah yang tahu namanya? Namanya Tuhan. Siapa nama anaknya? Bani Israel. Kita lihat di dalam catatan lain bahwa Israel disebut Bani Elohim, ya, anak-anak Tuhan. Bukan berarti secara biologis, tidak. Itu hanya istilah untuk menyatakan bahwa orang Israel pada waktu itu adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan, yang diberikan kepercayaan untuk menjalankan perintah Torah gitu. Karena ada di dalam ayat Ulangan 3:4, Torah sifalanu Moshe morasa kelat Yakov. Musa memberikan kami Torah sebagai milik kepunyaan siapa? Israel gitu. Nah, kalau menurut lu Bil, ya, itu yang Tuhan itu pernah menampakkan diri gak atau mewujudkan diri gak gitu? Oke, Tuhan tidak pernah menampakkan diri di dalam rupa wujud. Makanya ya, kalau kita lihat kisah Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, ya, sebenarnya teksnya itu appeared, bahasa Inggrisnya appeared itu apa? Tuhan Seperti apa ya? terlihat Appear itu apa sih? terlihat Bukan. Appear itu, dek, sini dek, muncul. Appear. Jadi yang dilihat oleh Abraham pada waktu itu, apa sih yang dilihat oleh dia? Itu adalah Shekinah-nya. Apakah Shekinah itu bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti apa yang bisa dilihat oleh manusia? Itu adalah Shekinah itu adalah divine presence atau hadirat ilahi. Jadi hadirat sucinya dia. Nah, bentuknya seperti apa? Semua para hakam setuju bahwa bentuknya seperti cahaya. Nah, jadi ada cerita. Suatu saat di zaman Roma, Kaisar Hadrian berkata kepada Rabi Yohanan, perlihatkanlah Tuhanmu kepadaku. Oh, kamu mau lihat? Iya, sini. Matahari sedang terik ya, lagi sedang panas. Lalu Raja Hadrian dibawa keluar. Oke, sekarang kamu lihat Tuhan. Iya sih, lihat matahari coba. Aduh, saya nggak bisa melihat matahari. Nah, anak buahnya aja lu nggak bisa lihat, apalagi penciptanya. Gitu kan? Gitu ceritanya tuh. Bang Billy, kalau di sini saya pernah baca ya, bahwa Allah itu kan saat nego nih antara Musa sama Tuhan. Ya kan, dia lagi nego nih, bahwa Tuhan akan memusnahkan bangsa ini kan. Ada ayatnya saya pernah baca. Iya, betul. Tuh. Bahwa Allah mau memusnahkan, tapi Musa nego sama Tuhan tuh.
Oh, lu udah suruh gua selamatin dia dari bangsa Israel, sekarang lu mau bunuh lagi gitu loh, ya kan? Akhirnya kan dia meredam merayu gitu loh, Tuhan lah seolah-olah. Nah, waktu ada di ayat-ayat selanjutnya itu Allah ini sambil menudungi kepalanya Musa ini semua tuh sambil membalikkan mukanya gitu loh, dan dia balik badan gitu loh. Nah, itu gimana, Mbak? Oke, Apa nih? yang dilihat oleh Musa kan Tuhan Musa bilang ini, perlihatkanlah kemuliaanmu, kafot dalam bahasa Ibrani-nya. Jadi Musa itu tidak puas dengan dia ingin sekali melihat esensi Tuhan. Inti daripada Tuhan itu dia pengen tahu itu kayak gimana gitu. Tidak ada yang bisa lihat aku bisa hidup, kata Tuhan. Jadi yang dilihat oleh Musa ketika Tuhan melewatkan, Tuhan bilang gini, oke, engkau akan aku taruh di balik bukit, ya. Aku akan melewatkan seluruh kemuliaanku kepadamu. Ada 13 atribut atau nama-nama Hashem yang diucapkan, yang keluar, ya. Nah, itu yang esensi itu 13 nama itu yang dipahami oleh Musa. Tapi fisiknya tidak pernah terlihat. Karena memang Tuhan itu bukan Eloh, Haguf, Eneguf. Tuhan itu tidak memiliki bentuk persamaan tubuh jasmani. Kita lihat bagaimana ada 13 nama Hashem. Erek Apaim, Lamban Marah, Kedel Chesed, penuh dengan belas kasihan. Terus Rahman Feorachum, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wah, ada 13 nama itu, ya. Itulah yang dipahami oleh Musa. Jadi sejauh Musa kepenasaran dia untuk mengetahui esensi Tuhan itu ada batasnya, itu nggak bisa mengetahui Tuhan itu seluruhnya, nggak bisa diketahui. Makanya cuman segitu aja, dia hanya diberikan 13 atributnya Tuhan gitu. Bill, kalau itu Tuhan menciptakan manusia itu dibentuk dengan melalui apa? Kalau dalam itu Tanah, pakai kan kata Adam itu diambil dari kata Adamah, tanah. bukan dibentuknya gitu, ada Tuhannya berbentuk gak ngebentuk gitu atau gimana? Taruh dulu, pertanyaanmu ini sangat nggak masuk di dalam pemikiran orang Yahudi. Jadi Tuhan punya bentuk terus membentuk gitu. Iya kayak gitu, enggak ya, bukan ya? Oh iya, gue ngerti makanya di dalam pemikiran orang Yahudi itu berbeda dengan orang Kristen di dalam melihat sebuah ayat gitu. Ketika Tuhan membentuk Adam, kan pakai tangan tuh kan, pakai tangan dibentuk gitu kan. Nah, ya. Jadi banyak hal-hal yang antropomorfisme, ya, majas sifatnya. Ketika tanganku, mataku, telingaku, tanganku, kakiku, itu semua adalah majas, perumpamaan, antropomorfisme. Dan dia dibentuk dengan rupanya kan, rupanya kita kan, kami kan. Ini lagi itu nih. gimana tuh? Nase Adam betselmenu kitmotenu. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Ini nih yang sering-sering akhirnya Salah, ya. Tuhan itu punya gambar dan punya rupa sama seperti manusia. Nah, kata yang dipakai itu adalah selem. Selem apa sih? Selem adalah esensi dari apa? Dari kecerdasan manusia. Manusia itu sejatinya bukan tubuhnya ini loh. Manusia sejati itu adalah yang ada di dalamnya nih, akalnya. Rohnya. Enggak, akalnya. Jadi akalnya ini yang membuat kita berbeda dengan makhluk lain, dengan binatang. Apa sih namanya, persepsi intelektualnya. Nah, itu tuh bahasa Berarti ada kita. korelasinya sama hologos dong, kecerdasan. Iya, bisa jadi. Jadi gitu. Ya kan nase Adam bet selem itu, jadi kata selem, ya. Selem itu artinya adalah kalau kita bisa, makanya itu dia nggak punya padanan kata yang pas. Itu bahasa Inggris nggak pas, bahasa Indonesia lebih parah lagi. Makanya dijelaskan oleh Rambam di dalam bukunya Guide for Flexing, atau juga di dalam kitab Moreh Nefukim yang membahas soal ini nih. Kata selem itu artinya bisa diartikan seperti persepsi intelektual atau kecerdasan atau akal yang membedakan kita dengan binatang. Baru kata besemenu kitmotenu, ada kata demut di situ. Nah, demut di situ
juga sama ya, bukan berarti fisik. Makanya kan sekarang ILT3 udah berubah tuh. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan secitra kita, secitra. Nah, itu udah lumayan citra gitu, memakai kata citra gitu. Jadi yang membedakan kita dengan binatang itu ialah kecerdasan gitu. Bukan berarti Tuhan punya sama seperti kita, punya pantat, punya alat kelamin, punya kuping, punya rambut. Itu kacau itu kalau begitu. Kita sama Kalau Tuhan. gue lihat hati-hati Itu si versi kita di kan di Sirah Nabawiyah bahwa Nabi Musa itu ketika di Gunung Sinai ya kalau nggak salah ya. Iya. Itu kan Allah sempat turun tuh waktu itu, saking gembiranya Nabi Musa alaihissalam itu kan kemudian lari ke puncak Gunung Sinai. Kemudian dicegat oleh malaikat Jibril, suruh melepas dulu sandal. Kemudian dia telanjang kaki naik terus ke bukit, yang akhirnya di mana bukit itu kemudian hancur dan Nabi Musa alaihissalam itu sempat pingsan itu kan. Nah kemudian orang yang melihat pantulan cahaya Allah di mukanya itu langsung buta. Ada nggak cerita itu di kitab Bang Billy? Yang ada gini, memang ada orang-orang yang mati ketika dia mendengar suara Tuhan. Mati mereka. Gak kuat. Iya kan, gunung itu hancur berkeping-keping kan, gunung itu kan, Sinai itu waktu itu. Jadi pas mereka sudah, makanya mereka bilang, Musa, jangan Tuhan yang berbicara dengan kami. Kamu aja, nanti kau sampaikan kepada kami, karena kami nggak tahan mendengar suara dia gitu. Itu kan pas dia ngomong kan, Anoki Hashem Elohe ka Hashem Setrika bin Misraim. Lo yele khailoi makari malapanai. Suara itu seperti gemuruh, geledek, pokoknya di situ kalau digambarkan ya. Digambarkan oleh bahasa buku itu, bahasa kitab itu kilat sambar menyambar. Bagaimana bisa kita dengan geledek aja ketakutan? Iya, maha dahsyat gitu ya. Maha dahsyat. Makanya suaranya itu kalau sampai Tuhan itu turun ke bumi, matilah kalian. Iya betul. Makanya ketika Tuhan turun ke bumi dalam bentuk Shekinah ya, transcendence ya, dalam bentuk Shekinah, terus dia di dalam dia Tuhan ada di dalam Be'amut Anan, Be'amut Es, ada di dalam tiang awan. Tuhan itu tidak pernah benar-benar menapakkan kakinya dalam artian seperti manusia di bumi, itu nggak pernah. Gitu. Karena Tuhan itu bukan sesuatu yang kita bisa pahami lewat fisik, bahkan pikiran kita tidak bisa menjangkau Tuhan itu seperti apa. Itu yang makanya yang Musa penasaran, sama seperti teman-teman Kristen nih. Musa penasaran, pengen tahu nih Tuhan kayak gimana sih Tuhan. Tuhan bilang nggak ada yang bisa melihat aku bisa hidup gitu. Makanya tadi ada perumpamaan kan, Raja Hadrian ketika dia minta kepada Rabi Yohanan bilang, saya mau lihat Tuhanmu, ya sini nih, lu lihat matahari itu. Aduh, nggak bisa saya lihat. Nah, itu anak buahnya lo nggak kuat, apalagi penciptanya gitu. Iya, betul. Nah, halo Mas. Iya, silakan. Ya, halo. Ini bahas kitab apa sih yang barusan? Oh, ini tadi kita bahas kitab Amsal tadi, Mishlei. Kitabnya orang Yahudi, Bang. Kitabnya orang Yahudi. Iya, Mishlei. Beragama juga. Iya. Rata-rata itu orang beragama pakai kitab kah? Ya, ketika Tuhan memberikan tuntunan kepada kita, kepada manusia, terutama dalam hal ini ranahnya Torah ya. Kita sedang bicara Torah. Pada waktu Torah itu belum diberikan secara eksplisit di Sinai, semuanya itu diberikan dalam bentuk oral Torah, omongan. Jadi itu misalnya kepada Abraham ya, bagaimana dia tahu sunat itu gimana caranya, itu karena dari oral. Terus Nuh ketika memisahkan binatang yang haram dan halal itu juga dari oral juga. Semuanya perintah itu dalam bentuk oral, turun temurun dari ayah kepada anak, dari guru kepada murid. Berarti semua panutan itu dari kitab semua orang beragama? Iya, karena itu adalah jalan yang lurus. Tapi kenapa berbeda-beda kitabnya? Beruntun berbeda-beda. Misalnya, kejadian dari seluruh kitab itu kan sebetulnya sesuatu yang beruntun. Di Islam itu kan
kitabnya lebih lengkap. Enggak, maksudnya lengkapnya gimana? Ya melengkapi seluruh kitab orang terdahulu kan. Enggak dong, Al-Quran gini, isi Al-Quran itu diambil yang inti-intinya aja, tapi detail-detailnya itu ada di Torah itu sendiri. Misalnya, makanya kan Nabi berkata kalau ada terjadi kalau engkau Nabi tidak paham akan siapa? sesuatu, tanyakanlah kepada ahli kitab. Iya, Nabi siapa? Kenapa? Nabi siapa yang bilang tanyakan pada ahli kitab? Enggak, maaf Bang Billy. Bang Awam ini orang agamanya apa Bang Awam? Mohon maaf. Gini, kalau saya sih tidak begitu penting sih agama, kembali ke diri sendiri aja. Enggak, itu masalahnya tadi bahwa hubungannya dia apa? Agama kok bahas KTP-nya agama? apa? Kan agama gimana Oh, ceritanya KTP apa? bawaan KTP-nya Islam, apa? bawaan Islam, bawaan Oh, Islam. KTP Islam ya sudah. Oke. Lanjut. ini Bang Awam, kalau Al-Quran itu berdiri sendiri Bang Awam. Tapi kita diwajibkan mengimani Taurat, Injil, Zabur, itu wajib. Itu tapi nggak semua Taurat itu dikisahkan dalam Al-Quran gitu. Hanya diambil inti-intinya saja. Ya, Perjalanan para dari nabi. penjelasan tadi Bang, Hanya 3 juta tadi, penjelasan dari kitab Torah tadi yang detail-detailnya itu mohon tolong dilanjutkan Bang Monoter. Iya, misalnya tadi ketika Nabi Musa Mi'raj atau istilahnya tuh ya, naik sampai ke langit ketujuh untuk mengambil Taurat, gitu kan? Kita lihat Abraham juga Mi'raj juga naik sampai langit ketujuh. Jadi peristiwa seorang nabi yang naik ke langit ketujuh itu bukanlah bahan baru, bukan hanya Nabi Muhammad, tapi nabi-nabi lain juga pernah melakukan hal yang sama, pernah mengalami hal yang sama, mendapat hak istimewa untuk sampai ke langit, bahkan ke surga maupun ke neraka gitu. Oke, oh ya lebih detail. Jadi kalau Bang Awam ini mungkin lebih kepada rasa Bang ya. Enggak, gini Mas. Gini, maksud saya dari seluruh kitab itu apakah ada 100% yakin kebenarannya? Nah, tuh silakan tuh jawab tuh. Ya tergantung itu tadi dari setiap yang mengimaninya gitu loh. Dia mempunyai semua di seluruh muka bumi ini manusia mempunyai sudut pandang yang berbeda. Ya. Betul. Artinya kalau pertanyaan itu Anda lontarkan, jawabannya mesti beda-beda, mesti. Ya. Nah, jadi nggak bisa kita mengharapkan jawaban yang sesuai seperti yang kita harapkan. Tapi ajaran kebenaran, bisa dilogiskan, Mas. Tapi ya itu tadi kalau secara kebenaran, contoh kalau untuk sebuah gambaran saja itu dari setiap negara di muka bumi ini dia mempunyai rambu-rambu. Nah, rambu-rambu betul. Rambu-rambu itu untuk semua publik yang ada di negara itu. Nah, ini semua beragama kayak ini, Mas. Nah, step-step layar ya guys, biar nggak rungkat. Ini semua beragama kah? Yes, semua beragama, Bang. Ya. Semua beragama. Nah, sekarang saya tanya, kenapa abang tidak tanyakan kepada saya? Kalau ini menurut sudut pandang saya, kalau Anda tanyakan, kalau di muka bumi ini manusia semua beragama, saya jawab beragama. Karena saya mengerti definisi sendiri apa itu agama gitu. Apa itu? Karena apa? Itu artinya kepada sebuah keyakinan, dan keyakinan itu bukan di mulut sebatas di situ, bukan. Ya. Dia di dalam keseluruhan diri manusia itu sendiri, baik dari ucapan, tingkah laku, dan penyaksian secara batiniah ataupun secara perilaku. Seperti yakin itu. Dengan siapa? Gambarannya lah, itu. Iya, gambarannya ibaratnya yakin dengan agama itu mengikuti Tuhan yang mereka imani. Misalkan mereka mengimani Tuhan, ya itu Tuhan itu. Ya memang itu yang diimani, mana yang diimani, Bang. Itu. Contohnya, kalau saya Muslim ya, nah saya mengimani apa yang tertera sejauh mana pengetahuan saya tentang kitab yang ada pada umat Islam. Nah, seperti itu. Nah, jadi umat Islam itu sendiri pun pandangannya itu tidak sama, maksudnya tidak sama itu
jauh pandangannya itu tidak sama. Ada yang sekian, ada yang sekian seperti itu. Ya. Oke, saya boleh tanya ini kepada Mas Hos ini, Mas Hos. Oke. Ya, Ini sama. Iya. Begini, Mas Hos. ya, Waalaikumsalam, Sedlek. Iya. Saya mau tanya Mas Hos ini. Maksudnya apa ya tidak sama ya? Dalam hal pandangan apa tidak sama? Pandangan tidak sama. Ini tanya kepada siapa? Saya itu Avenger saya. Saya mau tanya kepada Mas Hos saja dulu. Nanti langsung lepas dijawab saya langsung tanya kepada Muslim kan begitu. Itu tidak sama. Monggo. Silakan. Oke, saya tanya Mas Hos dulu. Itu agama Setiap pandangan Muslim itu tidak sama menurut Anda. Sebentar Bang Sedlek, biar Bang Billy yang atur sebagai hostnya. Mana dulu yang harus bertanya? Oke, lanjut. Ya, karena tadi kita sedang membahas soal yang pertanyaan awam tadi, Mas Awam ini kepada Bang Avenger. Jadi kita kasih dulu. Jadi habis itu baru Bang Destroyer supaya ngurut. Oh iya. Silakan, Oke. Sedlek. Iya Mas. Jadi tadi Bang Avenger sedang menerangkan soal awam kan ini sepertinya orang yang tidak percaya dengan sistem kepercayaan yang namanya agama dan juga tidak percaya Tuhan A, B dan C gitu. Jadi dia hanya yakin dengan apa yang dia yakini saat ini ya Bang Awam ya. Bukan begitu. Anda Gimana? salah pemahaman. Ya, coba. Begitu. Ya, coba ya. Saya dulu Ya, coba. itu beragama soalnya. Berarti sekarang nggak beragama. Karena dari seluruh agama itu ada keraguan. Nah, iya berarti sekarang nggak beragama kan bener dong. Apa? Sekarang nggak beragama kan? Ya karena di dalam agama itu dalam keraguan semua gitu loh. Nah sekarang ini apakah Anda belajar Islamnya sudah benar? Apakah Anda belajar Islamnya sudah benar? Anda paham betul dengan kitab Quran nggak sebagian? Bukan sebagian, keseluruhan. Oke, boleh sekarang kita harus clear dulu definisi agama itu apa dulu gitu. Iya paham. Oke, paham kan sudah paham kitab Al-Quran sebagian kan? Seluruhnya. Ya, paham seluruhnya. Kalau kalian paham seluruhnya, ya kan? Kalau saya mengkaji seluruh hamparan ini Mas, langit sampai bumi, hamparan apa yang terhampar di bumi sampai langit, apakah ini dalam keraguan? Tidak. Kalau memang dalam keraguan, jatuhkan matahari. Lalu? Buat apa matahari jatuhkan? Kurang ajar. Bukan begitu. Dengarkan dulu. Iya, dengarkan dulu. Kan ada di kitab kalian. Kalian kan bilangnya tahu Al-Quran, membaca semuanya. Kan tidak ada keraguan kan? Iya. Nah, yang dimaksud tidak ada keraguan, maksud saya itu gini Mas. Lihat sesuatu yang nyata dari hamparan bumi ini sampai langit itu ada keraguan enggak? Tidak ada. Enggak ada. Oke, sekarang kita lihat lagi yang nyata dari hamparan bumi sampai langit ini, orang beragama itu dalam keraguan enggak? Kalau saya tidak. Tidak. Kenapa kalau mereka tidak dalam keraguan? Kenapa mereka saling berebut ini Tuhan yang paling benar, ini yang paling benar, ini yang paling benar? Oh, saya nggak pernah berebut. Kita nggak pernah berebut. Ini kita bahasnya dalam ruang lingkup komplek ini, Bang. Saya tidak pernah berebut. Pandangannya di luar. Nah, Abang boleh bertanya kepada yang luar. Di sini saya sendiri pun tidak berebut apa-apa gitu. Nggak ada berebutuhan di sini Tuhan, kok direbutin? Bukan, masalahnya begini Mas. Ya. Bukan kemampuan kita untuk beranjak ke ranah situ, gitu loh. Kalau kalian menyebut apa Tuhan kalian apa? Kalian sebut apa? Allah. Kalian sebut apa? Pencipta. Nah, tadi dulu guys. Kita uji. Dia kan ngakunya Islam. Kamu bukan Islam tadi betul? Kamu bilang bekas Islam? Keluar Enggak. Sudah aku. Iya enggak. Tapi kamu bekas Islam betul? Saya mengkaji Al-Quran lebih dari Oke. kitab. Surah gitu loh. pertama, surah pertama surah apa? Bukan masalah kitabnya Mas. Loh. Kamu bilang pernah baca Al-Quran. Coba surat pertama apa? Bukan Mas Hos sama Mas kamu nih. Ini tentang ilmu kesejatian. Dia sudah masuk ranah ke situ. Enggak apa-apa. Iya, sampai kok masih bahas tulisan itu kalian dimainkan tulisan Katanya loh. bekas Islam, mantan Islam. Ya harus tahu loh surah pertama. Bukan begitu. Saya belajarnya itu dari bukan tanpa enggak pakai huruf sudah Mas. Pakai Roh Kudus.
Aduh, Bukan, mohon maaf nih. lakukan, kerjakan gitu loh. Bang Awam, kamu masih pakai atribut Islam nggak? tes Ben. Maksudnya atribut Islam kayak sholat gitu kan? Iya, kamu pengakuan kamu masih pada Islam tidak? Tentang Quran tapi ditanya surat pertama nggak bisa, apa yang mau dites, Bin? Surat pertama apa? Maksudmu itu dari penulisan itu kamu yakin semua benar kah? Benar, yakin. Oke, sekarang kalau kamu yakin, sekarang pertama. bedakan ini. Tanya benar atau nggak benar? Surah pertama. Loh. Kalau Anda memahami pertanyaan seseorang aja nggak mampu, jangan maksakan diri naik komal. Bukan begitu, Mas. Anda itu yakin nggak dengan kebenaran itu? Dalam surat seluruh kitab Al-Quran itu yakin nggak? Yang ditanya surah pertanyaan pertama Bang apa? Awam, Bukan maaf, tentang sorry, yakin Bang tidak Ben, betul, Bang yakin. Ben. Betul, Kalau Bang Anda Ben. itu memahami pertanyaan seseorang aja nggak mampu, terus ngomong Anda ketinggian, Anda malu sendiri nanti dilihat banyak orang. Enggak begitu, Mas. Sampai belum mengerti semuanya. Makanya tak jelaskan, jangan langsung dipotong-potong terus gitu loh. Oke, lanjut dulu Bang Awam. Oke. Sekarang tak tanya dari di antara kalian semua yang belajar dari huruf, antara huruf terus nama-nama sama wujud itu mana yang lebih dulu? Wujud, kemudian suara, dari suara kemudian ada nama-nama kan? Oke. Nah, baru pena terakhir kan? Oke, terus? Oke, sekarang begini Mas, kenapa Nabi Muhammad tidak menuliskan apapun? Orang kalau sudah setara dengan makhluk, dia tidak mau melukai, Mas. Apa kalian tahu, dulu itu Quran ditulis pakai pohon kurma, pelepah kurma kah? Oke. Setiap makhluk yang hidup itu merasakan kematian, berarti merasakan kesakitan, Mas. Oke. Terus? Nah, kalau kayak posisi Nabi sudah setara dengan makhluk, itu sama halnya dengan membunuh makhluk. Oke, sampai di sini dulu ya. Oke, boleh ya. Sampai sini dulu. Saya Oke, ya. Begini, Bang. Ini to the point saja. Itu Anda menggunakan sudut pandang itu dalam ranah perjalanan spiritual. Itu masih di perjalanan, Bang. Jadi tidak bisa dijadikan sebuah tendensi. Itu perjalanan. Saya yakin itu sebuah perjalanan spiritual atau perjalanan batin. Itu tidak bisa dijadikan sebagai tendensi untuk publik ataupun umum ataupun umat bahasanya. Seperti itu. Alasannya kenapa? Iya, ranahnya luas karena manusia itu berfase-fase. Nah, justru ranahnya luas itu kita bahas semua. Bentar, maaf, Ahi Awam, Ahi Avenger, maaf. Gini, kita tidak melayani debat antar Islam ya. Kalau misalnya, makanya saya tanya nih, Mas Awam ini masih pakai atribut Islam atau tidak? Enggak sama sekali. Kayak sholat apa? Kenapa tapi tadi membawa Al-Quran dan Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad? Karena di situ Mas, setiap utusan itu ndak ada. Sebetulnya seorang Rasul itu ndak ada. Mereka ada-adakan sendiri gitu loh. Ya sudah, kalau begitu kamu diam. Kita sedang membahas kitabnya Bang Billy. Ya, ini bukan perdebatan antara Muslim ataupun Kristen, tidak. Saya naik ke sini karena tertarik oleh kitabnya Bang Billy yang juga harus saya imani. Itu kitab Torah tadi. Kita lagi bahas itu. Ya. Saya sih merasa agak geli aja ya. Ketika sebuah pengalaman pribadi, pengalaman spiritual pribadi terus dipaksakan menjadi sebuah parameter untuk umum. Lah ini kan gabrul namanya. Nggak bisa. Itu pun